gimana rasanya dinyinyirin tetangga, diomongin sama orang dari belakang, emang enak? Emang udah biasa, karena mereka itu yang nyinyirin kita pasti mereka ada di belakang kita. Kalau ada yang nyinyirin, nyanyiin aja. Hello, 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 I love you, Mr. Mami. Tapi nggak apa-apa lah, orang mah bebas berkomentar apa. Yang penting kan kita bisa mengontrol emosi sama respon kita sama orang. Jadi kalau ada ngomongin di belakang, ngomongin kita jelek, biarin aja, itu pilihan mereka, pilihan kita untuk tetap berbuat baik. Karena tabur tuai. Apa yang kita tabur nanti akan kita tuai. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga buat dirimu sendiri. Kita aja. Rian, abis gamanin siapa? Kenapa? Oh jadi fashion stylist merasa ini seperti apa penampilannya? Kenapa? Bagus, bagus. Tapi aku senang kamu memberikan inspirasi buat teman-teman bapak-bapak keamanan ya supaya bisa bergaya kayak Rian. Emang gue kayak apa emang? Maksudnya kayak apa gue? Gak apa-apa. Kenapa? Bagus kok, oh ya kemarin. Lihat, lihat sepatunya deh. Tuh, pakai kaos kaki merah dia. Ini. Jadi angkat dong, lu diangkat. Bagus, ini pokoknya Jumat berkah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kayaknya mau kampanye deh Rian deh. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu happy-happy terus. Jangan lupa datang ke Basecamp Military Lifestyle. Ya, oke. Lihat ya, Bintang tamu nih, Senin harga naik kalau nggak dipanggil. Ini ya, kayak aku nih. Ini temanya kayak aku, ganteng-ganteng aja masih dinyinyirin. Tuh. Tapi ini berbeda seperti Mas Rian. Kalau Mas Rian nggak tahu kapan jadi ayah, tapi kalau ini sudah menjadi ayah. Wow, kira-kira seganteng apa sih idaman para istri-istri? Aku kapan jadi ayah? Ya kamu kapan siapnya jadi istri aku? Jangan siap. Oke, langsung aja. Siapa panggil? Siapa bintang tamunya, orang kita di sini nungguin lu? Iya. Oke, kita akan hadirkan bintang tamu yang satu ini baru saja menikmati hari-harinya menjadi seorang ayah. Siapakah dia? Kita lihat dulu yang satu ini ya. Loh, mana nih? Mana nih? Dipanggil lagi aja, kita hadirkan dia, Fendi Chow. Takkan bisa terpisahkan kekuatan cinta buat kita berdua. Penuh kebahagiaan saling melengkapi kekurangan merangkul. Fendi, aduh, apa kabar? Kita tuh nunggu lama banget loh. Dari awal banget. Tunggu, gemeteran dia. Enggak, dia udah biasa ada penyakit kita. Udah biasa. Fendi. Nunggu apa lama banget? Nunggu kamu di sini. Oh, nunggu. Fansnya banyak banget. Iya. Ibu nanya, gimana rasanya diapit ibu-ibu? Udah biasa Aduh, kan kita di senang sinetron. banget ada Mas Fendi Chow datang ke sini. Kita berbuat mengucapkan terima kasih sudah baju kemarin. Thank you. Thank you. Kamu tuh, aku tuh favorit banget di semua sinetron kamu, aku selalu nonton. Aku paling suka ketika dia berperan di Angling Dharma yang jadi Nagasa. Aku paling suka ketika kamu jadi ayah. Karena kayaknya itu dambaan banget gitu. Tapi kalau aku belum nonton. Kalau aku nonton karena, kalau aku selalu nonton kamu jadi apapun aku suka. Mau jadi anak kecil, jadi anak gede, jadi apa aku suka. Tapi sekarang Fendi lagi sibuk ngurus anak kecil baru 1 tahunnya. Iya. Baru 1 Selamat tahun. ya. Fendi Chow boleh silakan duduk. Ini dia seorang ayah bapak muda. Dibagi-bagi ambiar Fendi Chow. Di sini? Kursinya di Jauh, sini. kasihan. Gak ada. Itu bintang tamu. Emang kita ngundang Fendi Chow sama Roy Kiyoshi juga. Bukan, Fendi Chow. Fendi Chow. Every ya namanya? Every. Lahirnya tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober 1 Oktober 2022. 1 tahun ya? 1 tahun. Gimana rasanya 1 tahun menjadi ayah? Lembur. Kalian ngeliat apa sih? Heran deh. Apa? Rambutnya bagus. Gua tahun 2024 rambutnya kayak dia nanti. Enggak, sebentar ya, buat kameramen juga tolong kalau mereka lagi ngobrol berdua ngomongin bintang tamu tolong diambil gambarnya, langsung diambil. Biar sobat biar tuh tahu di rumah. Kan gua bilang rambutnya bagus Enggak, banget. lu nih kita kasih tahu mereka tuh kalau ada bintang tamu mereka suka begini. Gimana, Wi? Enggak. Karena namanya juga gua fashion komentator. Oke. Lu paham nggak? Sotoy deh kalian. Ya ampun, enggak, tapi kenapa sampai Iya juga sih. Kan dia suka makan permen. 1 tahun, jadi lembur terus ya? Lembur tapi happy banget. Oh, minta tek. Oh, jadi gantian gitu ya, maksudnya abis istri yang lembur, nanti suami yang lembur gitu. Iya, banyak kan istri sih yang lembur sih. Oh, banyak kan istri? Oh, Fendi biasanya kalau bangun tengah malam tuh kan istri kalau istri masih menyusui dong, masih eksklusif.
Masih eksklusif. Oke, tapi kalau kamu suka bangun tengah malam juga nggak? Tiba-tiba Every misalnya kenapa-kenapa? Biasa mah ikut bangun. Kadang kalau bangun suka suruh gantiin popok, kayak gitu-gitu deh. Oh, seru ya gantiin popok ya. Halo, lumayan. halo, kita host juga. Ada kali-kali kesini memang. Nggak, sebenarnya nggak salah sih semua bintang tamu. Kitanya nggak pernah nanya. Bukannya kita nggak pernah tanya, sekali-sekali ngeliat gini. Yaudah, tukeran. Nggak mau. Udah posisi balik. Udah enak. Nggak mau. Udah mau. Kalau kita duduk sini aja. Nggak mau. Berempat. Hus, saatnya. 1 tahun berarti sekarang lembur-lembur terus gitu ya. Tapi kalau buat seorang Fendi Chow sendiri ketika sekarang tentunya menjadi berkat bagi keluarga juga hadirnya Every. Rasanya jadi seorang ayah tuh gimana sih? Pastinya seneng banget, soalnya kan kemarin emang nunggunya lumayan lama tuh. Setelah nikah 5 tahun baru dikasih Every Stephen Chow ini. Tapi memang itu di planning atau memang menunggu? Dijalanin aja sih, kemarin kan emang sempet 2 kali nggak jadi, terus ada pandemi-pandemi itu Nggak enak, lah, saya jadi pingsan. akhirnya sekarang Tuhan belum kasih. Tuhan belum kasih, sekarang baru rezekinya deh. Ya. Tapi, sekarang nengok sini. Iya. Nah, terus bagaimana Mas? Ketika sudah punya istri, ketika belum punya anak, terus sekarang udah punya anak, gimana perasaannya? Iya ya nggak enak kalau duduk di sini bintang tamu ngeliatnya ke sana terus ya nggak enak loh. Makanya di sini aja udah. Iya. Udah Mas Rian di sini aja. sana. Fendi kan kemarin ini katanya sering dinyinyirin sama netizen gitu ya, belum punya momongan. Itu tuh gimana sih ketika dinyinyirin? Orang mah ya kalau belum nikah aja ditanya kapan nikah, udah nikah ditanya kapan punya anak, udah punya Betul. anak ditanya Punya anak lagi. satu ditanya lagi kapan punya anak nambah kedua. Sekarang gitu tuh pertanyaannya, kapan nambah? Padahal baru lagi nikmatinnya satu gitu, selalu aja ada pertanyaan gitu. Terus kalau misalnya dulu tuh foto berdua aja kan sama istri, foto berdua mulu, kapan foto bertiga? Sekarang foto sama anak mulu, kok foto sama anak mulu, kapan foto sendiri? Iya. Gitu. Sama kayak Ada aku aja ya? Mas. Sama kayak aku, giliran aku udah nikah, kapan cerainya? Giliran cerai, kapan nikahnya? Untung belum ditanyain gitu sih. Sudah biasa. Tapi ketika belum punya momongan, ketika Every belum hadir, yang paling menurut kamu masuk ke hati banget komentar nyinyiran dari netizen itu apa sih? Sebelum ada Every sih ya paling ditanya ini kapan nih punya anak, dan itu mungkin pertanyaan yang biasa aja, yang saking seringnya jadi biasa kali ya, kayak misalnya di lokasi syuting atau ketemu orang juga pasti pertanyaannya kapan nih punya anak kayak gitu. Cuman ya udah biasa sih, namanya juga belum dikasih. Tapi kamu rezeki meresponnya seperti apa ke netizen? Apakah kamu balesin satu-satu atau kamu marah atau kalau kamu live Instagram gitu? Nggak marah-marah sih, lebih ke Depresi kali ya. ya udah doain aja. Akhirnya ya untungnya sekarang Tapi udah istri ada nangis Every. nggak? Istri kan mentalnya pasti lebih lemah ya daripada laki-laki gitu. Dengan omongan seperti itu, istri sempat curhat nggak? Sempet sih waktu pertama kali nggak jadi itu ya kadang-kadang ada netizen yang mungkin maha tahu gitu ya, yang kayak nyala-nyalahin lah apa segala macam, padahal kan ya itu emang belum rezekinya aja, belum jalannya aja. Iya, dibilang kayak gitu. mohon maaf, dibilang inilah nggak bisa punya anak Bilang gitu ya. ini itu lah Fendi, kayak gitu. kegiatan di ini nggak? Sekarang dibatasin nggak pas punya anak? Setahun kemarin lumayan dibatasin karena nikmatin banget sih, lagi lagi rasain gimana pertama kali dia bisa merangkak, pertama kali dia bisa ngomong, sekarang lagi pegel-pegelnya nih, setahun lagi mau jalan Berdiri terus kan. Jadi mengikuti pertumbuhannya ya. Mengikuti pertumbuhannya, terus ya namanya juga baru berdiri, masih jatuh-jatuh, jadi benar-benar harus awasin kemana, terus pinggang berasa juga sih. Pakai baby walker gitu ya. Iya. Tapi Fendi kan kita juga tahu, kamu tadi sempat sebutkan juga bahwa pernah masanya istri sempat memang diberikan kesempatan untuk hamil, tapi memang 2 kali keguguran saat itu. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sampai 2 kali keguguran? Apa ya, waktu itu sih lebih ke memang nggak ada alasan yang benar-benar pasti, tapi emang lebih ya belum rezeki aja sih. Karena itu hal-hal yang biasa terjadi di kehamilan sih, kayak misalnya hamil anggur kayak gitu. Oke, yang Jadi- satu hamil anggur ada? Satu hamil anggur, Satu lagi? satu namanya BO. BO apa? Blighted ovum, jadi nggak bertumbuh janinnya. Di usia kehamilan berapa bulan? Yang pertama? Dua bulan sama dua-duanya 2 bulan deh. 2 bulan. Itu di usia pernikahan keberapa ketika keguguran? Yang pertama dan kedua? Setahun sama 2 tahun. Oh, kemudian break dulu 3 tahun ya? Break dulu karena kan ya apa ya, kalau
kalau gagal ketiga kali rasanya pasti sakit banget. Terus kemarin lagi riuh apa sih pandemi segala macam. Jadi udah kita tunggu sampai agak reda dulu baru deh. Tapi di saat 2 kali gagal tersebut, kamu sama istri, apa yang membuat kalian tuh teguh iman dan kayak percaya ayo kita bisa gitu? Yang pertama sih yang paling berat sih, karena emang mengharapkan banget kan pada saat itu. Terus udah teman-teman semua juga udah pada tahu yang pertama itu, dan itu yang lebih drop banget. Kita sempet break vakum, refreshing buat kita berduanya aja itu mungkin sebulan, hampir 2 bulan kali ya, baru benar-benar pulih, nggak kepikiran lagi kayak gitu sih. Nah yang kedua sih lebih udah, ya udahlah kita berdua aja, jadi nggak banyak yang tahu sih. Oke, tapi ketika akhirnya 3 tahun sempat akhirnya belum diberikan kesempatan untuk hamil kembali, apakah di jeda itu kemudian memutuskan untuk mengambil promil, program kehamilan? Enggak sih. Sama sekali. Kita emang konsul ke beberapa dokter, katanya sih emang sebenarnya masih bisa normal kok, nggak usah promil apa segala macem. Oke. Cuma belum dikasih aja intinya gitu ya. Ya belum rezeki aja sih dari Tuhan. Karena dua-duanya sama-sama sehat. Iya. Dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar yang sampai dengan sekarang masih terus menjadi pejuang 2 garis. Semangat selalu ya. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan fisik dan juga mental supaya bisa disegerakan diberikan momongan bagi mereka yang ingin disegerakan untuk mendapatkan momongan ya. Dan kita juga mau kasih lihat Fendi Chow yang sekarang ini menjadi ayah siaga. Kita lihat ya saat ini. Gemoy banget ya. Memang selalu kalau misalkan ngurus anak itu sendirian kayak gitu. Kebetulan istri kan memang masih belum mau pakai neni sampai saat ini, masih mau ngurus semua sendiri. Jadi kalau misalnya lagi break syuting ya udah bantu istri buat ngurus anak sih. Ini suami nih yang kayak gini nih, bener nih. Jadi tidak ada kata membagi, tapi bagaimana caranya menjalin hubungan emosional dengan anak. Iya. Karena kalau buat kita di sini tidak ada yang namanya tugas istri, tugas suami, karena semuanya sama. Betul. Ya kan. Tapi kalau buat seorang Fendi Chow sendiri, yang paling kamu favorit banget dalam mengurus anak tuh apa? Kegiatan ketika ngapain? Hampir di setiap kegiatan tuh ada gemesnya sebenarnya. Cuman yang paling seru mungkin nyuapin dia kali ya. Nyuapin dia makan. Sekarang udah pinter, bisa doa dulu sendiri. Oh ya? Dia emang ngajarin dari awal pas udah mulai makan. Ya udah lipet tangan, dia udah bisa lipet tangan sendiri. Dia udah bisa? Terus habis doa amin kayak gitu. Oh dia bisa teriak amin ya? Pernah nggak sih, aduh capek banget deh kayaknya harus istri deh kayaknya yang ngurus ini rewel banget baby gitu. Itu mah ada, momen-momen kayak gitu kayak ada deh. Oke. Aku ada, istri juga ada. Pasti. Gitu. Kadang-kadang kalau kayak gitu ya udah minta tolong papa mama deh nih, nyerah nih bisa minta tolong dulu. Oh ya, dititipin ke papa mama. Oh enggak. Papa mama biasa datang ke rumah bantuin hari itu aja kayak gitu. Oke. Yang paling repot kalau buat Fendi Chow sebagai seorang ayah ketika kegiatan apa? Paling repot sebenarnya kalau bukan lebih kegiatan ya, tapi lebih ke kalau misalnya lagi capek-capeknya syuting gitu. Terus istri juga biasa kalau aku lagi syuting misalnya seminggu, istri kan ngurus full anak tuh seminggu. Dia juga lagi capek, aku juga habis capek syuting. Nah itu gimana tuh repot? Itu tuh yang sama-sama capek, lagi sama-sama capek itu apa aja rasanya, apa aja rasanya capek gitu. Mulai dari suapin, mandiin, gantiin popok. Yang biasanya ringan jadi berat, jadi lebih ke momen-momen kali ya. Tapi kalau misalnya buat kamu ketika lagi di lokasi syuting, pernah nggak dapat tiba-tiba telepon dari istri atau mungkin dari papa mama bahwa something happen, sesuatu terjadi di rumah, misalnya anak sakit? Untungnya sampai saat ini belum sih, mudah-mudahan enggak deh. Masih Selalu diberikan kesehatan lah ya. gitu ya. Semoga semuanya aman-aman aja. Oke, buat Fendi Chow, kita mau tantang kamu. Kita mau lihat simulasi bagaimana seorang Fendi Chow mengasuh anaknya. Ceritanya kamu punya anak, anaknya kembar. Di sini kita punya anak kembar namanya Memei dan juga Momoy ya. Memei sama Momoy ini rewel gini. Gimana? Gimana caranya kamu bisa menenangkan Memei dan juga Momoy ya? Yang ini biasanya Lu ya dong, masa didorong gitu? Jangan didorong-dorong dong. Gimana sih lu? Jangan Momoy, Pak. jangan gitu dong. Momoy, Pak. ini momoy. Momoy ini, Pak. Biasa digendong, dicuk gitu. Iya, coba Mas, coba ini kan anaknya ceritanya lagi rewel King, lu lagi nangis King. Kenapa momoy? Mau apa momoy? Apa? Momoy mau apa momoy? Lu bisa bedain nggak rewel sama jijik? Bisa bedain nggak? Rewel. Bapak, jangan kakak. Kalian jangan jorokin. Embeng, Momoy. Embeng, Momoy. Kakak
dia sebagai papa ngurus. Papa cari mama, cari mama. Enggak mau mama papa aja. Endong. Bapak endong. Bawa, nenek. Papa belum. Kalau ada kembar begini ribet juga ya. Enggak, mohon maaf, anaknya agresif banget. Heran deh. Begitu. Dia sampai Lu gini-gini. rewel, lu minta ditenangin, lu minta ditenangin. Rewel juga. Meme, bangunin Bang Moy. Jangan jauh. Ditenangin dong anaknya. Emang kalau anak dua kayaknya begini deh berantem mulu ya. Iya emang. Ah boleh ditenangin, Fendi Chow ini anaknya kayaknya yang di keranjang nangis tuh. Bantuin dong, bangun. Aduh. Sebentar, Fendi. Gimana ini? Papa. Takut kan kalau punya anak yang takut ya? Fendi, itu kalau punya dua anak ya kurang lebih begitulah ya nanti ke depannya. Tapi kalau kamu sama istri sendiri ya Mas Stella, ada rencana punya berapa momongan? Saya sih pengen punya banyak sih. Pengen sekarang kan Avery kan anak laki nih. Pengennya sih dia pengen punya anak perempuan juga. Jadi sepasang gitu ya. Ya semoga, ya nggak semoga juga sih pokoknya mungkin kalau anak kedua masih laki, coba lagi, anak ketiga masih laki, coba lagi, anak keempat masih laki, udah kali ya. Coba lagi dari istri yang sama kan? Sama Karena dong. kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Stella Cornelia tak was-was Fendi Chow bakal selingkuh. Emang ada rencana mau selingkuh? Kan itu istri bilang nggak was-was. Iya. Berarti percaya penuh istri ke Antara percaya penuh atau pasrah sepenuhnya? Enggak, pasrah aja. Handphone dicek semua aplikasi aman, nggak ada chatting. Ya, handphone yang Oh lain. gitu. Ya bagus dong kan emang harus kayak gitu. Iya, tapi kamu suka kasih tahu istri nggak? Ada yang DM aku kayak gini nih, gitu misalnya. Enggak. Sebelum dicek maksudnya. Enggak, aman. Oh nggak pernah ngasih tahu ada si Dewi tuh gitu. Chat aku say hi. Kasih Bilang tahu aku nggak ya? ganteng. Gitu. Tapi handphone berarti handphone semua akses boleh dibuka tuh? Boleh. Ya, handphone yang Tapi satu. kalau misalkan ada teman gitu artis terus kayak tadi seperti Kak Karen bilang ngechat halo atau apa hai sekedar say hey gimana? Hai ganteng Bukan nggak sama gitu. istri? Kadang apa ya, kayak gitu misalnya chattingan dari cewek siapapun gitu, itu kadang dari kitanya juga sih ya, kalau kita nanggepinnya Kalau kita gimana, buka, iya. kita nanggepinnya kayak welcome-nya tuh Welcome ke drink. arah yang berbeda, Iya. jadinya Ya bisa kejadian. ya, kejadian. Kayaknya kita tahu batasan kalau Tahu misalnya ya batasan. kita juga tidak bisa menghindari kalau misalnya ada orang yang nge-DM apalagi kalau misalnya ganteng, good looking ya itu wajar-wajar aja, tapi gimana batasan kita untuk bisa membalas meresponnya? Iya, karena kan Fendi itu kadang emang wajahnya wajah playboy ya. siapa? Fendi itu wajah playboy loh. Masa sih? Iya, kamu tuh wajahnya terus terang aja wajah playboy, dan kalau kayak yang ngeger-gerin cewek, sebentar aja cewek pasti ger. Coba deh kamu gerin kan. Coba kalau lihat deh wajah kamu, dia kan playboy, kamu wajahnya wajah PlayStation tuh. Tapi istri termasuk posesif enggak sih? Istri ini suami atau istri nih yang Bermain di posesif? kota. Istri, tapi dulu sih. Tapi semenjak Dulu punya semenjak baby. punya Avery, fokusnya udah lebih fokus ke Avery. Oke. Seposesif apa? Pernah sampai ikut ke lokasi syuting ya? Dulu sih suka kalau kasih syuting, kalau sekarang sih udah enggak sih. Udah enggak ya? Udah enggak sih. Udah nggak hati-hati loh mbak. Soalnya kita kan ketemu juga pas syuting gitu. Oh, cinlok. Bukan cinlok, ketemu kenalnya pas syuting, tapi Cinlok lah. udah sama-sama single. Intinya cinlok lah ya kan, walaupun nggak. Iya. Pernah ada feeling di lokasi syuting maksudnya? Karena syutingnya waktu itu bentar doang, jadi belum sampai cinlok lah. Oh, oke, ya jadi berarti kalian berdua bukan tipikal yang posesif, boleh buka handphone satu sama lain. Makanya ada kepercayaan itu sampai ada statement dari sang istri bahwa dia tidak khawatir kalau kamu akan selingkuh gitu ya. Ya. Yang pasti kita berharap buat Fendi Chow dan juga Stella. Hai Stella, selamat pagi. Hai, sayang. Baby Avery, sehat-sehat ya. Mbak Stella tuh hebat loh, dia usaha skincare-nya kuat banget. Stella Sokia. Beda.
Beda ya. Oke, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini juga papa muda lainnya, papa muda yang ganteng juga. Tapi ya itu dia, kita bingung ya. Zaman sekarang ganteng-ganteng tetap aja dinyinyirin ya. Dan kita akan lihat katanya ya. Ini katanya, bukan kata kita. Katanya rumah tangganya lagi renggang. Netizen udah kayak peramal semua ya. Kita juga penasaran kenapa sampai ada netizen bilang atau menduga bahwa rumah tangganya renggang. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa Dewi Muri Agung? Tengku Rian. Tengku Rian. Takkan bisa terpisahkan, kekuatan cinta buat kita bertahan, penuh kebahagiaan saling melengkapi kekurangan, merangkul dalam tangis dan tawa. Rian tuh kayak baru deh. Masa baru? Gua mah bingung sama kreatif di sini ya. Padahal gua udah 3 tahun di sini diteriakin karian. Kenapa sih? Kakak jarang diteriakin ya? Oh jadi manggilnya ini Mas Tengku atau Mas Rian? Tengku Rian. Mas Tengku atau Mas Rian? Hah? Tengku itu Beda, ada Tengku, ada Teku. Kalau dia itu Ustaz. Kita terima kasih udah. Belum. Jadi pakainya Rian aja ya. Iya. Rian. Oke. Rian. Kenapa lu Ki? Terima kasih. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih kembali. Terima kasih. betulkah rumah tangganya sedang renggang? Jangan dijawab sekarang, sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.